Sebelumnya, setelah Nuo bertemu Star Queen alias Lucisi di tempat makan paman Guo, Star Queen juga ingin memesan mie yang sama yang sedang Nuo makan. Aku akan membayarnya. Mie yang dimakan dia terlihat enak. Aku ingin mencobanya, ungkap Star Queen. Sebentar lagi aku tutup. Bisakah cari tempat lain? Ujar paman Guo. Star Queen pun mengatakan bahwa tidak bisa. Aku sudah telat karena sedang mengejar pesawat. Baiklah, ujar paman Guo sambil menggunakan kekuatannya kepada Nuo agar Nuo tertidur. Namun sepertinya Nuo pura-pura terkena kekuatannya paman Guo. Star Queen yang melihat pun mengatakan, kau persis seperti yang mereka katakan. Setahun yang lalu aku mendengar tentangmu. Kau pasti mendengar hal buruk, ujar paman Guo. Tidak, ini hal menarik. Ada yang mengatakan jika keluarga Sueyu mempunyai seseorang dengan bakat hebat yang mengalahkan generasi muda, pemilik yang sebelumnya menyalurkan kekuatannya secara langsung kepada dia. Di sekte Sueyu, pertarungan antar murid berlangsung setiap 3 tahun. Orang ini mengalahkan semua orang dan menjadi murid terbaik di generasi itu. Aku dengar nama pria ini adalah Guo, ungkap Star Queen. Mendengar itu, paman Guo berujar, sudah cukup bicaranya. Orang yang kau bicarakan adalah aku. Tapi kenapa kau mundur setelah itu? Awalnya ayah iparmu melatihmu sebagai pemimpin organisasi. Tapi kau tiba-tiba kabur. Lalu membunuh 7 atau 8 murid sebelum kau bisa mengikuti kompetisi besar. Karena ini sekte Sueyumu mengalami kekalahan besar dan pertarungan saat itu sangat kacau. Jika aku tidak mendengar hal buruk seperti itu, aku pasti tidak menerima misi untuk menangkapmu, ungkap Star Queen. Mendengar itu, paman Guo hanya diam. Tiba-tiba dia menghentakkan tangannya di meja sambil berteriak, kau tidak tahu apa-apa, saat itu aku dipaksa menikah. Tapi kau akhirnya juga menikahinya, ujar Star Queen. Di keluarga mereka terdapat 6 putri, aku menyukai yang nomor 4, tapi mereka memaksa aku menikah dengan nomor 5. Apa kau tahu bagaimana rupanya? Dia beratnya 106 kilo. Tuan ini berbakat dalam berbagai masakan dan master yang mengajari sudah kukalahkan dalam 3 tahun. Setelah diakui sebagai murid dalam oleh master sekte, dalam 10 tahun berapa banyak ketenaran dan keuntungan yang kuterima dari sekte Sueyu. Saat itu masa depan tuan muda ini sangat cerah. Tapi tiba-tiba seseorang memaksaku menikahi wanita yang tangannya lebih tebal daripada pinggangku. Aku merasa sangat sial. Kenapa ini terjadi padaku? Mengingat itu rasanya aku ingin memukul seseorang, ungkap paman Guo sambil menangis menceritakan kisahnya. Sementara Nuo yang pura-pura tidur hampir tidak bisa menahan tawanya karena mendengar kisahnya paman Guo. Sedangkan Star Queen yang juga mendengar kisah paman Guo mengungkapkan, tapi aku menerima tugas ini dan aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Senang bisa mengenalmu, ujar Star Queen yang mulai menyerang paman Guo. Paman Guo mundur selangkah demi menghindari serangannya Star Queen. Kita pindah, jangan hancurkan tokoku, ungkap paman Guo mengajak Star Queen pindah tempat untuk bertarung. Singkat cerita, mereka berdua sudah berada di Gunung Nyoshou. Terlihat efek pertarungan Star Queen dan paman Guo sangat dahsyat. Paman Guo pun terlihat terkapar memuntahkan banyak darah. Sedangkan Star Queen terbang dengan kekuatannya menghampiri paman Guo. Apa kau tidak ingin menyerah? Kembalilah bersamaku, ujar Star Queen. Aku berhasil keluar dari tempat sialan itu dan menjalani kehidupan nyaman. Apa kau pikir aku akan patuh denganmu? Berapa banyak yang diberikan orang tua sialan itu? Tanya paman Guo. Kau tidak perlu tahu, jawab Star Queen. Hahaha, sebelumnya aku mengorbankan semuanya untuk mereka, tapi mereka tidak pernah baik kepadaku. Dan sekarang mereka rela mengeluarkan uang untuk menangkapku, ujar paman Guo tak menyangka. Kau lebih baik menyerah agar tidak terlalu menderita, ungkap Star Queen. Mendengar itu, paman Guo memusatkan kekuatannya di kaki dan langsung meluncur menyerang Star Queen. Lebih baik aku mati daripada tidak bebas, ujar paman Guo. Boom! Hantaman dari paman Guo dengan sangat mudah ditahan Star Queen dengan kekuatan barirnya. Menyerahlah, kau bukan tandinganku, ujar Star Queen. Tidak akan, teriak paman Guo sambil mengeluarkan kekuatan penuhnya menghantam si cantik Star Queen. Jika kau tidak menyerah, aku akan melawanmu dengan keras. Sebenarnya aku tidak ingin melukaimu, ungkap Star Queen sambil menahan hantaman paman Guo dengan mudahnya.
Tapi Paman Guo tidak ingin menyerah dan terus saja menghantam Star Queen. Namun apalah daya, Star Queen langsung menggunakan kekuatannya dan membuat Paman Guo terpental. Sudah kubilang, kau bukan tandinganku. Kau mempunyai kekuatan dan bakat yang hebat, tapi aku lebih hebat. Kau masih satu alam lebih rendah dariku. Menyerahlah, aku tidak akan melukaimu lebih parah lagi. Aku akan membawamu kembali dan kau bisa menikahi gadis keluarga Sueyu tanpa harus mati, ujar Star Queen. Aku tidak akan melakukannya, tegas Paman Guo. Menyebalkan, gumam Star Queen sambil menggunakan sebuah alat dan menyalurkan kekuatannya sambil menyerang Paman Guo. Ini buruk, teknik perubahan giok, ungkap Paman Guo yang sudah terkena teknik Star Queen. Teknik rahasia keluarga Sueyu tidak akan bisa menahan apiku. Kau hanya membuang-buang kekuatan. Dan jika kau terus terbakar, pondasimu akan ikut terluka, ujar Star Queen dengan santainya. Mendengar itu, Paman Guo berpikir, dia benar, sekarang aku hanya bisa memikirkan cara untuk bertahan hidup. Segera Paman Guo lari kabur dari Star Queen menuju ke sebuah danau, lalu dia melompat menceburkan diri. Berlarilah sejauh yang kau bisa, ujar Star Queen. Ayo, kemarilah, tantang Paman Guo. Hah, naiklah, teriak Star Queen. Turunlah, balas Paman Guo. Sementara itu, Noah memperhatikan mereka berdua dari kejauhan. Kekuatan Paman Guo ini hampir sama denganku, dan mungkin hasilnya akan berubah jika aku membantunya malam ini. Tapi Star Queen sedang berada di titik terlemah. Jika aku membantunya, apakah Paman Guo akan menyadarinya? Wanita ini mempunyai fobia air yang sangat parah. Dia tidak akan pernah melompat ke sana, ujar Nuo. Nona, apa kau tidak bisa berenang? Tanya Paman Guo yang memperhatikan Star Queen. Tidak, mana mungkin aku tidak bisa berenang, jawab Star Queen kesal. Haha, kalau begitu tangkap aku, tantang Paman Guo sambil menyelam. Mendengar dan melihat itu, Star Queen sangat kesal dibuatnya dan langsung menggunakan kekuatannya untuk mencabut pohon yang ternyata ada Nuo di sana. Kenapa dia memilih pohon ini di antara pohon-pohon lain? Gumam Nuo dalam pikirannya. Segera Star Queen langsung melempar pohon yang baru dia cabut ke Paman Guo. Melihat itu, Paman Guo sangat terkejut. Wanita gila, jangan sampai aku mendapatkan kesempatan menangkapmu. Aku akan memasukkanmu ke dalam kandang babi, ujar Paman Guo. Sementara itu, Noah ada di bawah Paman Guo sedang menyelam menjauh. Lalu Star Queen menghampiri Paman Guo dengan menginjak pohon yang baru dia lempar tadi. Mereka berdua pun lalu mengadu kekuatan. Star Queen menyadari bahwa air semakin surut, keseimbangannya pun mulai goyah. Melihat itu, Paman Guo tak menyia-nyiakan kesempatan dan langsung menghantam pohon yang menjadi pijakannya Star Queen. Walhasil Star Queen tercebur ke danau. Segera Star Queen meraih batang pohon agar dia tidak tenggelam karena fobianya. Tiba-tiba muncul seorang wanita cantik dan gemuk mencoba menyerang Star Queen. Sedangkan Star Queen bergumam dalam pikirannya, aku tidak bisa bergerak di air, aku hanya bisa bertahan di atas sini. Bam! Sang wanita cantik dan gemuk berhasil menghantam Star Queen. Beraninya kau melukai suamiku, ujarnya. Walau sudah terkena serangan, Star Queen masih bisa bertahan. Kau, siapa kau? Tapak barusan adalah Secret Sueyu. Aku mengenalinya, ujar Star Queen. Sang wanita cantik dan berisi ini pun terlihat mengkhawatirkan suaminya Paman Guo dan menanyakan keadaan suaminya itu. Paman Guo pun menjawab bahwa dia tidak apa-apa. Lalu Star Queen melanjutkan perkataannya. Kau nona kelima sekte gerbang Sueyu. Kenapa kau memukulku? Aku kemari untuk membantumu menangkap pria sialan itu dan mengembalikan suamimu. Bodoh, dia memang suamiku. Kenapa kau harus menangkapnya? Dan juga aku bukan saudari kelima. Aku anak keempat, nona keempat, ungkap nona keempat. Hah? Apakah ada perbedaan di antara kalian? Tanya Star Queen bingung. Mendengar pertanyaan seperti itu, nona keempat pun sangat geram dan langsung berenang menghampiri Star Queen sambil berujar. Apa maksudmu? Suamiku hanya menyukaiku. Sebelumnya aku kawin lari dengannya. Aku dengar jika Master Sekte menyewa seorang ahli untuk menangkap suamiku dan menyeretnya kembali. Sedangkan Paman Guo sudah tidak mempunyai kekuatan untuk berenang. Jika kau berani melukai suamiku, aku akan membunuhmu, ujar nona keempat sambil menghantam Star Queen dengan teknik tapak keluarga Sueyu. Star Queen pun hanya bisa menerima hantaman dari nona keempat karena dirinya tak berdaya di dalam air.
Lalu Nona keempat memusatkan kekuatannya di kedua jarinya. Meskipun aku tidak membunuhmu, setidaknya aku harus memusnahkan kemampuanmu, ujar Nona keempat sambil mulai menyerang. Untungnya Star Queen masih dapat menangkisnya. Tapi sayang pada akhirnya Nona keempat berhasil menyerang kepala Star Queen dan membuatnya pingsan seketika. Setelah itu mereka pun ke permukaan. Nona keempat menanyakan lagi tentang keadaan suaminya. Paman gua pun berujar, berhentilah berbicara, bantu aku mengeluarkan airnya, aku takut jika akan mati. Paman gua pun tersenyum ke istri tercintanya. Suami, aku membawa obat, ambillah. Oh tidak, aku membawanya bersamaku saat masuk ke dalam air. Sekarang basah, apa yang harus kulakukan suami? Tanya Nona keempat. Paman gua pun menjawab bahwa tidak masalah, kita singkirkan pemburu buronan ini dulu. Aku bisa menghabisinya, ungkap Nona keempat. Ide bagus, wanita ini sangat hebat. Aku bahkan bukan tandingannya. Aku tidak tahu dari mana mereka mendapatkan ahli seperti dia. Karena kau ada di sini, kita akan menghabisinya langsung agar tidak menimbulkan masalah di masa depan, ujar Paman Guo. Segera Nona keempat menghampiri Star Queen untuk dihabisi. Tiba-tiba terdengar sebuah suara. Ampunilah jiwa itu, sekarang kalian sudah terbebas dari bahaya. Dengarkan dan lepaskan jiwa itu. Mendengar itu, Nona keempat langsung menduga bahwa Star Queen mempunyai rekan. Jangan memainkan trik bodoh, keluarlah, teriak Nona keempat. Tunggu, jangan teriak, dia kuat, ujar Paman Gua menyadari aura yang tengah memancar. Paman Gua pun bertanya-tanya siapa orang yang mempunyai aura seperti ini. Lalu Nona keempat mengingat tentang rumor. Suami, aku dengar jika Gunung Nyoso adalah tempat sakral Buddha atau ini adalah tempat kelahiran suatu sekte. Mungkinkah? Sementara itu, di balik bebatuan, Nuo memperhatikan sepasang suami istri itu. Oh, apakah berhasil? Pikir Nuo. Ternyata suara yang didengar Paman Gua dan istrinya adalah ulah Chen Nuo. Amitabha Buddha, dewa telah menunjukkan kehidupan. Untuk apa para dermawan sekalian melakukan kejahatan? Dengarkan suara ini dan segera pergi. Pak tua di sana, jangan hiraukan masalah duniawi. Hari ini aku terkejut dengan kehadiran beberapa orang di saat aku sedang beristirahat. Para dermawan, cepatlah pergi, ujar Nuo. Mendengar suara itu lagi, Nona keempat menyadari suaranya datang dari seluruh arah dan menduga pasti teman-temannya yang lain bisa jadi ada di sini juga. Lebih baik kita mendengarkannya dan segera pergi, ujar Paman Guo ke istrinya. Setelah Paman Guo dan istrinya pergi, Nuo pun menghampiri Star Queen yang tengah pingsan dengan cantiknya. Lalu Nuo memeriksa keadaan Star Queen. Ini merepotkan, kekuatan mentalnya sudah terserang terlalu dalam. Aku pikir dia akan membutuhkan waktu lama untuk bangkit dari koma. Wanita bodoh, jika Nona keempat itu ada di tanah, kau bisa membunuhnya dengan satu kali napas. Dia memukulmu, kenapa kau tidak melawan balik? Sebelumnya kau menggunakan punggungmu untuk menahan serangannya, tapi kau tidak menyerang balik. Apa ketakutanmu akan tenggelam lebih besar daripada ketakutanmu akan kematian? Jika kau terus seperti ini, kau tidak akan pernah jatuh cinta padaku, ungkap Nuo sambil membawa Star Queen. Setelah 1 jam, ternyata Nuo membawa Star Queen ke rumahnya. Nuo pun berniat ingin mengganti baju Star Queen yang basah. Aku tidak mengambil keuntungan darimu, sama sekali tidak, gumam Nuo. Tubuhmu sudah lama basah dan air kotor di luar sana malah akan memperburuk keadaanmu. Aku benar-benar melakukan ini dengan niatan baik, lanjut Nuo dengan muka memerahnya. Lalu menggendong Star Queen membawanya ke kamar mandi untuk memandikan Star Queen yang kotor sebelum mengganti bajunya. Setelah selesai memandikan dan mengganti baju Star Queen, Nuo pun sambil menggendong Star Queen dan bergumam, di kehidupanku sebelumnya aku tidak bisa lepas dari wanita ini. Malam ini kau akan tidur di kamar adik Xiaoye dan Pak Tua yang masih ada di kamarku. Jadi aku hanya bisa tidur di sofa yang ada di ruang tamu. Lalu Nuo pun memeriksa keadaan Star Queen dengan kekuatannya. Penyembuhan dari kekuatan mental membutuhkan waktu lama. Aku takut dia akan memerlukan waktu 2-3 hari untuk bangun, pikir Nuo. Star Queen yang bermartabat hampir kalah malam ini. Siapa yang akan mempercayainya? Lanjut Nuo bergumam melihat Star Queen. Lalu Nuo berpikir tentang kelemahan terbesar Star Queen, yaitu takutnya akan air. Tapi rahasia ini Nuo mengetahuinya dari kehidupan sebelumnya.
Kita pun diperlihatkan di kehidupan sebelumnya saat Star Queen tenggelam dan saat itu Noah dan Star Queen pergi ke Antartika untuk menyelesaikan misi. Tapi saat permukaan esnya retak, mereka berdua pun terjatuh ke laut. Jadi kau mempunyai fobia air. Ahli selevel kita meskipun sudah berjam-jam terendam air laut seharusnya tidak terjadi apa-apa, ujar Noah ke Star Queen. Apa barusan kau menyentuh pantatku? Tanya Star Queen serius. Hah? Saat aku menyelamatkanmu barusan, kau memelukku seperti gurita. Aku tidak tahu, mungkin aku tidak sengaja menyentuhnya, jawab Noah menjelaskan. Tetap saja kau menyentuhnya, ujar Star Queen dan langsung menendang muka Noah dengan telaknya. Setelah mengingat kejadian di kehidupan sebelumnya, Noah merasa kesal sambil bergumam. Sialan, dia kurang ajar. Aku tidak sengaja menyentuh pantatnya dan dia hampir membunuhku. Aku sudah menyelamatkanmu, bodoh. Hehehe, lihat aku menyentuhnya lagi. Coba pukul aku. Aku tidak hanya menyentuhnya, aku juga meraba-rabanya, ujar Noah yang mulai nakal. Tapi tak disangka-sangka Star Queen malah bangun dan membuat Noah sangat terkejut. Seketika itu tangan Noah yang tadi nakal langsung refleks menjauh dari pantatnya Star Queen. Suami, ucap Star Queen. Noah yang mendengar pun terkejut dan bertanya, barusan kau memanggilku apa? Barusan aku memanggilmu apa ya? Ujar Star Queen bingung. Di mana ini? Siapa aku? Kenapa aku tidak mengingat apapun? Aku tidak mengingat apapun. Aku hanya mengingat suara wanita yang memanggil suaminya. Apakah wanita itu aku? Ujar Star Queen sambil memegang kepalanya dan mengingat suara yang dia dengar. Suamiku, kau baik-baik saja. Suamiku, kamu kesakitan. Aku membawa obat untukmu. Oh tidak, obatnya tetap aku bawa saat aku masuk ke dalam air. Sekarang ini basah. Apa yang harus aku lakukan? Lalu aku melihatmu saat aku membuka mata. Dan kau menyentuhku, ungkap Star Queen. Kau mengenalku kan? Di mana ini? Lanjut Star Queen bertanya. Kau tidak mengingat apapun, ujar Noah balik bertanya. Beritahu aku dulu di mana ini, ujar Star Queen sambil menggenggam tangan Noah dengan erat lalu mengeluarkan kekuatannya tanpa sadar. Bum! Lalu menghempaskan Noah ke tembok. Cepat beritahu aku siapa aku, ujar Star Queen sambil menerjang Noah dan mencekik Noah. Siapa aku? Di mana ini? Kenapa kau menyentuhku saat aku tidur? Lanjut Star Queen bertanya. Kau mencekikku, bagaimana cara aku berbicara? Ujar Noah dalam pikirannya. Lalu Star Queen memegang tangan Noah dan membantingnya dengan sangat keras. Jelaskan siapa kau? Siapa aku? Apakah kau orang jahat? Apa barusan kau ingin membunuhku saat tidur? Ujar Star Queen bertanya-tanya sambil mencekik Noah lagi setelah membantingnya. Aku bukan orang jahat. Aku suamimu, ungkap Noah. Sedangkan dalam pikirannya Noah berujar, wanita gila ini kejam sekali. Dia hampir saja membunuhku. Mendengar Noah mengatakan bahwa Noah adalah suaminya, Star Queen pun langsung berhenti mencekik Noah, namun masih mendudukinya. Aku sudah mengalami kematian, tapi ini pertama kalinya seorang wanita mendudukiku. Memalukan sekali, gumam Noah dalam pikirannya. Lalu siapa aku dan tempat apa ini? Tanya Star Queen bingung. Istri, jangan khawatir dan dengarkan aku. Tidak, aku akan perlahan-lahan menceritakan semuanya, jawab Noah. Namamu adalah Lu Yiyi. Ini adalah keluarga kita. Kita sudah menikah lebih dari 1 tahun. Awalnya kita hidup bahagia hingga suatu hari. Ada yang salah dengan otakmu. Kau menggila setiap saat. Kau tidak mengingat apapun. Kau memperlakukanku seperti orang asing dan kau mengacaukan rumah kita, ujar Noah bercerita sambil berakting. Mendengar cerita dari Noah, Star Queen pun merasa sangat bersalah karena dia sudah terlalu berlebihan kepada suaminya. Ya, itulah dirimu, tapi aku tidak menyalahkanmu karena kau sudah memutuskan untuk menikahiku. Kau akan merasakan kebahagiaan. Aku bisa menahan apapun asalkan kau tidak selingkuh, lanjut Noah sambil menangis. Sedangkan dalam pikirannya berujar, hehehe, aku akan membuatnya merasa bersalah. Dengan begitu dia akan lebih mudah dikendalikan. Lihat, yang ini baru bukan? Tapi lihatlah betapa tuanya rumah kita. Rumah setua ini dari mana datangnya semua perabotan baru ini? Karena yang lama telah dihancurkan, ujar Noah. Barusan aku menghancurkan kasur di kamar, ungkap Star Queen yang baru sadar. Ayo, aku akan membawamu ke ayah. Ayahku juga sakit, ungkap Noah sambil membawa Star Queen ke kamar. Ayahku menderita stroke dan penyakit yang tidak diketahui. Agar dapat merawatnya, keuangan keluarga kita semakin menipis tiap harinya. Kau selalu menghancurkan barang, membuat keluarga kita yang tidak kaya semakin memburuk, ujar Noah. Aku masih tidak bisa mempercayaimu. Iya, kita pasti mempunyai foto dan dokumen pernikahan bukan? Tanya Star Queen. Sambil mengelus Star Queen, Noah dengan serius yang menjawab,
Hai ini sudah menghilang. Beberapa bulan lalu saat kau kambuh, kau hampir membakar seluruh rumah. Lalu bagaimana cara membuktikan jika kau adalah suamiku? Tanya Star Queen lagi. Kalau itu, di dalam tubuhmu terdapat tahi lalat warna merah yang seukuran butiran beras, bisik Nuo menjawab. Mendengar itu, Star Queen pun merasa malu dan bergumam dalam benaknya. Dia mengetahui tempat rahasiaku. Kalau begitu, dia benar-benar suamiku. Itu, suami, namaku siapa? Tanya Star Queen. Lu Ye, jawab Nuo sambil tersenyum. Setidaknya sudah mereda, pikir Nuo. Lalu Star Queen pun menangis dan merasa bersalah karena sudah menghancurkan rumah, bahkan hampir membunuh suaminya sendiri. Dia pun meminta maaf kepada Nuo atas tingkah lakunya. Tidak masalah, satu hati, suami dan istri setara dengan 100 hari keberkatan. Jangan ulangi lagi ya, ujar Nuo sambil mengelus lembut istrinya. Sedangkan dalam pikirannya berujar, hehehe, kemampuan aktingku sangat buruk. Meskipun aku sedikit panik barusan, tapi aku berhasil menipunya.